Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pewarisan menurut undang-undang pada bagian yang kelima. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan tata cara pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3. Sebelum membahas mengenai pewarisan golongan 3, terlebih dahulu kita pelajari ketentuan mengenai pasal 850. Pasal 850 ayat 1 mengatakan, dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 854, 855 dan 859. Ketiga pasal ini membahas mengenai pewarisan golongan 2. Pasal 854, 855, 859 mengatur tentang pewarisan golongan 2. Sehingga ketentuan pasal 850 ini sebetulnya ingin mengatakan kalau pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris golongan 1 dan golongan 2. Maka kemungkinan yang ada ahli waris terdiri dari ahli waris golongan 3 ataupun ahli waris golongan 4. Selanjutnya dikatakan tiap-tiap warisan yang mana baik seluruhnya maupun untuk sebagian terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dua bagian yang sama. Bagian-bagian mana yang satu adalah untuk sekalian sanak saudara dalam garis si bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis ibu. Ketentuan pasal 850 ini, pasal 850 ayat 1 terdapat hal yang perlu kita pahami. Mulai dari kata-kata tiap warisan yang mana baik seluruhnya maupun sebagian terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau dalam garis menyimpang. Kita harus satukan pemahaman dulu bahwa kata keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang dimaksud dalam pasal 850 ayat 1 ini tidak lain adalah ahli waris golongan 3. Sedangkan kata dalam garis menyimpang dalam pasal ini maksudnya adalah ahli waris golongan 4. Artinya pasal 850 ayat 1 sedang mengatur tentang pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3 atau golongan 4. Kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya, ada kata-kata seluruhnya maupun sebagian. Kalau kata seluruhnya atau kata sebagian kita hubungkan dengan kalimat di belakangnya. Kalau kita gunakan istilah seluruh warisan untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau seluruh warisan untuk para keluarga sedarah dalam garis menyimpang.
ini tidak timbul masalah, tidak menimbulkan pertentangan terhadap prinsip golongan ahli waris. Sekali lagi, kalau kata-kata seluruh warisan untuk para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ahli waris golongan 3, atau kata seluruh warisan untuk para keluarga sedarah dalam garis menyimpang, maksudnya adalah ahli waris golongan 4, ini tidak terjadi masalah, tidak terjadi pertentangan prinsip golongan ahli waris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Tetapi kalau kita gunakan istilah sebagian, coba kita sambungkan kalimatnya, sebagian harta warisan untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Lalu sebagian selebihnya untuk keluarga sedarah dalam garis menyimpang, yang tidak lain adalah ahli waris golongan 4. Ini akan menimbulkan satu penyimpangan terhadap prinsip golongan ahli waris, di mana orang yang berbeda golongan, yaitu golongan 3 ataupun golongan 4, yang ada kemungkinan bisa mewaris bersama. Untuk memahami ini, nanti akan kita lihat ketentuan-ketentuan berikutnya. Lalu dikatakan warisan harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Bagian-bagian mana? Yang satu adalah untuk sekalian sanak saudara dalam garis si bapak, dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis ibu. Pasal 850 ayat 1 mengatakan, kalau kita menghadapi suatu permasalahan pewarisan di mana ahli warisnya terdiri dari ahli waris golongan 3 ataupun golongan 4, warisan harus dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Pembelahan warisan menjadi 2 bagian yang sama yang dimaksud dalam pasal 850 ini yang disebut dengan istilah clothing. Kenapa pewarisan di antara ahli waris golongan 3 dan 4 warisan harus dibelah menjadi 2? Ini dapat kita pahami bahwa hubungan antara pewaris dengan ahli waris dalam pewarisan golongan 3 ataupun golongan 4 berbeda dengan hubungan antara pewaris dengan ahli waris dalam pewarisan golongan 1 dan golongan 2. Kalau dalam pewarisan golongan 1 dan golongan 2, ahli waris dengan pewaris berasal dari satu keluarga. Golongan 1, pewarisnya adalah orang tua atau suami atau istri pewaris. Istri atau suami. Ahli warisnya anak. Dalam pewarisan golongan 2 yang bertindak selaku pewaris anak, ahli warisnya orang tua dan saudara. Hubungan antara pewaris dengan ahli waris berada dalam satu keluarga. Berbeda halnya dengan pewarisan golongan 3 dan golongan 4, itu selalu ahli warisnya berasal dari 2 garis, berasal dari 2 keluarga. Golongan 3, garis lurus ke atas, kakek nenek garis ayah, kakek nenek garis ibu. Golongan 4, paman dan bibi dan semua keluarga sedarah dalam garis menyimpang sesudah saudara. Ini juga berasal dari keluarga ayah dan berasal dari 2 garis keluarga ibu. Oleh karena itu, karena ahli warisnya berasal dari 2 garis, maka warisan juga dibelah menjadi 2. Selanjutnya dalam ini masih menjelaskan pasal 850 ayat 1, bahwa karena ahli waris golongan 3 dan 4 berasal dari 2 keluarga,
maka warisannya harus dibagi menjadi dua bagian. Setengah bagian untuk keluarga garis ayah dan setengah bagian untuk keluarga dari garis ibu. Yang dimaksud dengan clothing adalah pembelahan warisan menjadi dua bagian yang sama dan masing-masing bagian dipandang sebagai bagian yang berdiri sendiri. Artinya, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam garis yang satu tidak akan berpengaruh terhadap pembagian warisan dalam garis yang lain. Misalkan ada ahli waris yang tidak patut atau yang menolak warisan dalam satu garis yang satu, tidak akan mempengaruhi pembagian warisan dalam garis yang lain, yaitu garis ayah dan garis ibu. Dalam ayat 2 pasal 850 disebutkan, bagian-bagian warisan tersebut tak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu garis tiada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, ini maksudnya golongan 3, maupun keponakan-keponakan, ini maksudnya adalah ahli waris golongan 4. Kalau kita hubungkan ketentuan pasal 850 ayat 1 dan pasal 850 ayat 2, pasal 850 ayat 1 mengatur tentang clothing, pembelahan warisan menjadi dua bagian yang sama. Ayat 2 mengatakan setelah warisan di clothing, setelah warisan dibagi, bagian dalam tiap-tiap garis, garis ayah dan garis ibu, tak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain. Artinya apa? Bagian dalam garis ayah tidak dapat diwaris oleh para ahli waris garis ibu. Begitu juga ahli waris garis ibu tidak dapat diwarisi oleh keluarga sedarah garis ayah, kecuali apabila di dalam masing-masing garis sudah tidak ada ahli waris atau keluarga sedarah yang berhak mewaris, baik itu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ahli waris golongan 3, ataupun para keponakan-keponakan atau ahli waris golongan 4. Artinya, dengan mengesampingkan prinsip golongan, pembagian dalam tiap-tiap garis tidak saling mempengaruhi garis yang satu dengan pembagian dalam garis yang lain. Sebagai contoh, keluarga sedarah dalam garis ayah terdapat kakek nenek, ini ahli waris golongan 3. Ternyata dalam garis ibu kakek nenek sudah tidak ada, adanya paman dan bibi, ini golongan 4. Walaupun dalam garis ibu yang ada golongan 4, sepanjang masih ada yang berhak mewaris, bagian warisan dalam garis ibu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris golongan 3 dari garis bapak. Artinya apa? Golongan yang lebih dekat tadi dalam garis ayah ada golongan 3 tidak bisa menutupi hak waris keluarga sedarah dari golongan 4 dalam garis ibu. Begitupun sebaliknya. Bisa juga terjadi sebaliknya. Dalam garis yang satu, misalkan garis ayah, adanya kakek nenek derajat 2. Dalam garis ibu, kakek nenek derajat 2 sudah tidak ada, adanya orang tuanya kakek nenek, ini golongan 3 derajat 3. Yang seperti ini pun derajat yang lebih dekat dalam garis ayah tidak bisa menutupi ahli waris derajat yang lebih jauh dari garis ibu. Singkat kata, setelah dilakukan pembelahan warisan menjadi dua, masing-masing pembagian warisan di tiap-tiap garis berlangsung berdiri sendiri-sendiri. Yang satu tidak mempengaruhi pembagian warisan dalam garis yang lain. Sehingga dari ketentuan pasal 850 ayat 1 dan ayat 2 ini menunjukkan di dalam pewarisan golongan 3 ataupun golongan 4 sekaligus terhadap penyimpangan ketentuan pembagian warisan mengenai prinsip golongan dan prinsip hubungan perderajatan. Artinya,
Orang berbeda golongan, ahli waris yang berbeda golongan bisa mewaris bersama golongan 3 dengan golongan 4 sepanjang mereka berada dalam garis yang berbeda, yang satu dalam garis ayah, yang satu dalam garis ibu. Kalau golongan saja bisa disimpangi, apalagi hanya berbeda hubungan perderajatan. Derajat yang berbeda bisa mewaris bersama asal mereka berada dalam garis yang berbeda, yang satu dalam garis ayah, yang satu dalam garis ibu. Ini konsekuensi logis dari penerapan prinsip Clover dalam pewarisan golongan 3 ataupun golongan 4. Kenapa undang-undang memberikan pengecualian seperti itu? Dapat kita pahami bahwa pewarisan golongan 3 dan golongan 4 ini merupakan peristiwa yang langka, yang jarang terjadi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan mengenai prinsip-prinsip pewarisan termasuk prinsip golongan dan hubungan perderajatan juga diberikan perlunakan, artinya tidak diterapkan secara ketat. Ini konsekuensi dari adanya clothing atau pembelahan warisan yang diatur dalam pasal 850. Yang pertama, dapat terjadi penyimpangan terhadap berlakunya prinsip golongan dan hubungan perderajatan. Artinya dimungkinkan orang yang berbeda golongan waris dapat mewaris bersama. Misalkan ahli waris golongan 4 dalam garis ayah bisa mewaris dengan ahli waris golongan 3 dalam garis ibu dan sebaliknya, asal mereka berada pada garis yang berbeda. Begitu juga dimungkinkan orang yang berbeda hubungan derajatnya mereka bisa mewaris bersama asal berada pada garis yang berbeda. Selanjutnya dalam pasal 851 dikatakan, setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tak usah dilakukan pembelahan lebih lanjut, dengan tak mengurangi hal-hal bila mana harus berlangsung sesuatu penggantian. Setengah bagian dalam tiap-tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya. Maksud pasal 851 bahwa pembagian warisan yang dinamakan clothing ini berlangsung hanya sekali. Di dalam cabang-cabang selanjutnya tidak perlu dilakukan clothing. Pembagian warisan langsung dicari keluarga sedarah yang terdekat derajatnya. Jadi sekali lagi, clothing hanya berlangsung sekali. Sekarang kita akan membahas mengenai pewarisan di antara ahli waris golongan 3. Yang pertama, siapa ahli waris golongan 3? Ahli waris golongan 3 adalah para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, yaitu para kakek nenek. Kakek nenek ini ada dua, kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Setiap orang mempunyai kakek nenek 4 orang, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Selanjutnya orang tuanya kakek nenek, yaitu kakek nenek buyut. Ini setiap orang memiliki 4 orang buyut dari ayah, 4 orang buyut dari ibu, dan seterusnya dalam garis ke atas. Inilah para ahli waris golongan 3. Seperti saya katakan tadi, pewarisan golongan 3 ini merupakan peristiwa langka, jarang terjadi. Seorang kakek mewarisi harta warisan cucu, atau seorang orang tua kakek mewarisi harta warisan keturunan cucu atau janggahnya. Ini peristiwa yang langka atau jarang terjadi. Kita lihat dalam
gambar ini, gambar skema ini adalah para ahli waris golongan 3. Kita lihat ini P sebagai pewaris, meninggal dunia tidak meninggalkan istri maupun anak. Kedua orang tuanya telah meninggal dan juga tidak meninggalkan saudara. Kita lihat keluarga sedarah yang hidup ada dalam garis ayah ada CD dan ada GH. Dalam garis ibu ada EF dan ada IJ. Semuanya CD, EF, GH, IJ adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Semuanya adalah ahli waris golongan 3. Tetapi tentunya mereka berbeda hubungan perderajatannya. CD dan EF adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat 2 dihitung dari P. Mereka adalah kakek neneknya P. Sedangkan GH dan IJ adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas pada derajat ketiga dihitung dari P. P menuju A 1 derajat, A menuju CD 1 derajat, C menuju GH 1 derajat. Jadi P menuju GH adalah 3 derajat. Begitu juga P menuju IJ adalah 3 derajat. Dalam contoh seperti ini, siapa yang berhak menjadi ahli waris P tidak lain adalah CD dan EF. GH tidak bisa mewaris karena derajatnya lebih jauh dari C, sehingga GH tertutup hak warisnya oleh C. Dalam garis ibu juga sama, yang berhak mewaris adalah EF. IJ walaupun dia golongan 3 tapi derajatnya lebih jauh dibandingkan F. Jadi IJ tertutup hak warisnya oleh F. Di dalam peristiwa ini ahli waris P dalam garis ayah adalah CD dan dalam garis ibu EF. Itu tadi penggambaran tentang pewarisan golongan 3, siapa ahli waris golongan 3. Sekarang kita bicarakan mengenai bagaimana melakukan pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3. Materi ini diatur di dalam pasal 853 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kita lihat ketentuan pasal 853 ayat 1. Dikatakan di sini, apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri. Ini menunjukkan pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan 1. Maupun pula saudara-saudara, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 859. Pasal 859 mengatur hak waris orang tua atau ahli waris golongan 2. Begitu juga saudara, kata saudara-saudara di sini maksudnya juga ahli waris golongan 2. Sehingga sampai di sini pasal ini ingin mengatakan kalau ada orang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris golongan 1 dan ahli waris golongan 2, maka pasti yang akan muncul adalah ahli waris golongan 3. Dikatakan di sini warisannya harus dibagi dalam 2 bagian yang sama. Ialah 1 bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan 1 bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu. Pasal 853 ayat 1 ini mengatakan atau mengatur langkah pertama pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3 adalah dengan melakukan cloving.
pembelahan warisan menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya dalam pasal 853 ayat 2 disebutkan, waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah dari bagian dalam garisnya dengan mengesampingkan segala waris lainnya. Ketentuan ayat 2 ini menunjukkan langkah kedua tata cara pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3. Kalau yang pertama tadi adalah melakukan cloving, langkah yang kedua adalah mencari keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis. Mencari keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis, merekalah yang berhak menjadi ahli waris. Dalam pewarisan golongan 3 tidak dikenal pewarisan berdasarkan penggantian tempat. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 843 tentang tidak adanya penggantian tempat di antara keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Maksudnya adalah di antara ahli waris golongan 3 dan seterusnya, golongan 3. Lalu pasal 853 ayat 3 mengatakan semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala. Pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3 selalu didasarkan pada pewarisan kepala demi kepala, karena dalam pewarisan golongan 3 sekali lagi saya katakan tidak dikenal adanya pewarisan berdasarkan penggantian tempat. Jadi pembagian warisan di antara mereka dihitung secara individual atau pembagian warisan kepala demi kepala. Kita berikan contoh. Di sini seorang pewaris P meninggal dunia, tidak meninggalkan istri, tidak meninggalkan anak, orang tua sudah meninggal semuanya, dan tidak meninggalkan saudara. Artinya pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan 1 dan golongan 2. Ini sudah kita bicarakan seperti tadi, ya. Keluarga sedarah dalam garis ayah ada CD, ada GH. Dalam garis ibu ada EF dan IJ. Tadi sudah kita bahas, CD golongan 3 derajat 2, GH golongan 3 derajat 3, dan mereka berada dalam satu garis. Maka dalam garis ayah yang mewaris hanya CD, GH tertutup hak warisnya oleh C. Begitu pula dalam garis ibu, EF golongan 3 derajat 2, IJ golongan 3 derajat 3, maka IJ tertutup hak warisnya oleh E dan F. Sehingga ahli waris dalam peristiwa ini adalah dalam garis ayah CD, dalam garis ibu EF. Contoh lain, pewaris meninggal dunia dan keluarga sedarah yang hidup dalam garis ayah ada C, ada GH. Dalam garis ibu ada EF, IJ. Siapa yang berhak mewaris? Dalam garis ayah adalah C. C adalah golongan 3 derajat 2. GH tertutup oleh C. Dalam garis ibu yang berhak mewaris adalah E dan F. IJ tertutup oleh E dan F. Sehingga pembagian warisannya kalau dalam garis ayah yang berhak mewaris hanya 1. Pertama, setelah dilakukan cloving, setengah bagian dalam garis ayah mendapatkan setengah bagian, ahli warisnya hanya 1, maka C ini akan menerima setengah warisan. Dalam garis ibu ada 2 orang ahli waris yang berhak, setengah dibagi 2, masing-masing 1/4 warisan.
Sekarang dapat kita simpulkan pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3. Yang pertama, bahwa ahli waris golongan 3 adalah terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, yaitu terdiri dari kakek nenek buyut atau orang tuanya kakek nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. Pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3 dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, melakukan cloving. Yang kedua, menentukan siapa keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis. Langkah yang ketiga, melakukan pembagian warisan berdasarkan kepala demi kepala. Karena dalam pewarisan golongan 3 tidak dikenal adanya pewarisan berdasarkan penggantian tempat. Demikian pembahasan mengenai pewarisan golongan 3. Semoga memberikan pemahaman kepada para mahasiswa dan para pemirsa sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.